Aku Putih. Aku Aisyah, Vivi. Di channel kita 3 in Horror. Video kali ini kita akan bahas tentang ketindihan. Apa tuh? Kepo sama ketindihan? Apa aja penyebabnya? Tetap stay tune di video kita channel 3 in Horror. Oke guys, pertama kita bahas dulu tentang apa itu ketindihan. Jadi apa itu ketindihan? Vivi tolong jelaskan yang mengetahui banyak tentang ketindihan. Sebelum jelaskan panjang lebar, yang harus Ritual kita sebelum memulai, jadi harus bertanya. Tanya. Oke, apa itu? Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana sih rasanya jadi orang yang bisa melihat hal-hal gaib? Aku dulu. Ayo jawab dong. Anissa? Aku sebenarnya nggak bisa lihat, cuma bisa ngerasain aja gitu loh. Dan kalau aku tuh kayak sambil lalu aja tiba-tiba, tek, loh tadi ada ini toh, oh tadi ada ini gitu. Jadi nggak langsung gamblang lihat di depan ada apa gitu. Tapi kalau energi dan lain sebagainya itu yang peka banget sih kalau di aku. Tapi kalau secara lihat nggak langsung. Berarti rasa ya? Iya. Oke. Kalau Pertanyaan Vivi? yang kedua. Duh, Vivi gimana? Vivi tahu, justru yang paling perlu tuh Vivi. Kalau Vivi gimana? Sebagai orang yang bisa lihat bahkan lebih wow gitu tuh gimana? No, harus pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, gimana sih rasanya dikejar-kejar sama orang yang arwahnya gentayangan? Alanisa, Apa? pernah nggak sih dikejar sama arwah Feelingmu kayak kamu tuh ngerasa dikejar-kejar gitu. Kalau naik motornya jangan bonceng. Nah itu tuh. Ngikutin terus kemana-mana, pengen dibantuin, pengen cerita sama keluarganya. Nah. Gitu nggak sih? Nah itu tuh banyak banget pas kayak naik motor sendiri gitu ya. Tapi kalau lihat belakang tuh nggak ada ya, lihat dari spion gitu kan nggak ada. Terus kayak tapi tuh rasanya ada gitu loh, ada kayak rambut panjang gini. Ya udah nggak digubris aja. Terus udah lewat mana lagi nggak ada toh. Terus pulang lagi itu masih kerasa. masih wujudnya itu masih mbak itu gitu loh. Wujudnya masih mbak itu dan ya udahlah gitu. Aku nggak mau ganggu aku cuma mau pulang. Dah terus kalau mau tidur itu aku tuh pernah banget kayak ini tidur terus ada yang minta tolong mbak itu kan mbak namaku ini jelas banget itu namaku si ini, aku mau cerita bla 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 aku gini punya masalah ini bla bla bla. Nah aku tuh kan masih ingat ya, loh aku tuh cuma dengar suaranya, berarti kan ini bukan halusinasiku doang gitu kan. Terus kayak giniin, aku nggak bisa bantu kamu banyak, nanti aku bantu kamu doa sebisaku doa dengan menyebut namanya dia, terus tak khususin ke dia, habis itu Al-Fatihah, terus trikul, terus ayat kursi yang sebisa-bisaku gitu lah. Nah habis itu selang beberapa menit itu langsung kayak hawanya dia tuh kayak panas gitu kan, kayak yang butuh kayak bingung gitulah ibaratnya, kayak dia tuh bingung gitu. Terus pas udah tak bacain doa, udah tak khususin ke dia, udah tak mintain tolong ke Allah juga, nanti kalau dapat jalan yang baik gimana, semoga dapat lancar lah urusannya gitu. Itu selang beberapa menit udah langsung kayak adem, kayak enggak kayak tenang, kayak enggak yang kayak menggebu-gebu dari awal gini. Nah dari itu sampai sekarang aku nggak pernah didatengin mbak itu lagi, dan namanya pun sekarang aku udah lupa siapa namanya gitu. Lanjut pertanyaan ketiga. Tadi kan masalah tindihan ya yang mau kita kupas. Nah, makhluk yang mengikuti kita atau arwah gentayangan itu mengganggu saat itu sampai pernah nggak sih kalian terjadi tindihan? Kalau Anissa? Aku awal kuliah kalau nggak salah. Awal kuliah itu di rumah, ya habis kayaknya sih liburan ya kalau nggak salah tuh lah, kayak gitulah weekend gitu, nggak
nggak ada kuliah, habis itu tidur posisinya tuh telentang, posisi telentang kan. Nah itu tuh masih kayak mau tidur nggak tidur gitu loh, Rep-repan. rep-repan gitu lah, rep-repan gitu. Habis itu tiba-tiba tuh ada kayak, padahal kan posisinya kita kan, aku kan merem toh. Habis itu tuh kayak ada yang di depanku tuh gede, tinggi, kayak berbulu gitu loh, kayak anu gitulah. Itu tuh aku nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak, nggak bisa gerak, iya. Terus tuh selang kayak apa ya, kayak nonton situasi dulu lah. Itu aku masih di kamar tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain dan lain sebagainya kayak gitu kan. Terus pas selang beberapa menit, terus aku bisa, di dalam hatiku tuh bisa mengucap Allah. Nah habis itu langsung aku bisa gerak, aku bisa langsung miring. Pertama dan semoga terakhir aja lah, nggak mau lagi. Oke, terus kenapa Pi? Kenapa kamu nanya 3 pertanyaan itu? Tolong jelaskan. Kalau yang pertanyaannya pertama ya, tentang arwah gentayangan sebenarnya. Kan kenapa bisa lihat? Oh ya, yang pertama kenapa bisa lihat? Dan dari pengalaman bisa lihat itu apa aja yang ditimbulkan kan? Itu tadi seperti itu ya, karena gini itu udah. Yang orang yang memang benar-benar bisa melihat itu memang benar-benar terganggu banget guys. Jadi setiap hari ketika nggak kenal waktu, entah itu pagi, siang, sore, malam, itu pasti diganggu. Intinya itu banyak sekali makhluk yang menampakkan diri. Nggak semua Dan nggak makhluk tahu itu- alasannya. Iya, nggak semua makhluk itu menampakkan dirinya malam hari gitu. Iya. Banyak juga makhluk yang menampakkan dirinya itu siang hari juga, memang benar-benar nyata gitu kalau orang yang bisa lihat gitu. Kayak pas waktu sekolah gitu. Jadi kan guys, memang banget aku pernah banget dianggap sama orang tuh aneh gitu loh. Tapi anehnya aku itu karena waktu dulu aku belum bisa mengendalikan diriku sendiri. Jadi ketika melihat sesuatu yang memang serem banget atau melihat sesuatu yang memang benar-benar aku benar-benar nggak mau lihat ini, malah semakin mereka itu maju gitu loh. Jadi semakin aku takut di posisi itu. Tapi nggak ada yang tahu posisiku seperti itu. Ketika aku bercerita sama orang pun mereka nggak ada yang percaya karena memang benar-benar nggak bisa lihat gitu kan. Jadi pernah banget kan kamu di posisi nggak dipercaya sama orang, atau emang kamu pernah banget disepelein sama orang, kan di situ nggak ada apa-apa, Nggak dianggap banget, nggak dianggap Benar sama sih. sekali ya. Kayak gini, masa nggak ada apa-apa kok. Padahal posisinya pada saat itu tuh benar-benar tertekan banget guys. Kan pada saat dulu, pada waktu kecil memang udah sering banget lihat, tapi lihatnya itu masih samar, maksudnya itu itu paling orang gila nih. Kenapa sih orang gila manjat pohon malam-malam, kan nggak tahu anak kecil kan. Nah kalau udah sekarang di logika, kok siang-siang ada nih orang jalan kayak gitu, kakinya nggak ada gini-gini, kan kita yang kaget tau guys. Nah, kita yang ngerasa iki apa ini, hantu atau apa gitu. Ketika mereka mendekat pun kita nggak bisa nggak bisa gerak. Jadi kayak bentrok energi mereka sama kita gitu. Jadi kita kayak mematung gitu. Dan aku pernah mengalami masa itu. Dan terkadang tuh nggak bisa bedain itu manusia atau hantu. Iya, benar. soalnya gini guys, nggak semua hantu itu wujudnya menyeramkan. Iya. Nggak semua. Ada yang wujudnya itu kayak emang kayak cuma gadis, terus Anak kecil, terus wujudnya juga kayak mbah-mbah biasa. Itu nggak misalnya menggombah gitu loh. Sama siapa? Nggak ada orang. Itu yang kadang bikin jiwa-jiwa mental kita tuh down. Jadi sebenarnya guys, aku dulu tuh pernah banget dianggap, kamu nggak punya iman ya, kok kamu sering kesurupan gini-gini. Sebenarnya tuh nggak kesurupan, kita itu ngobrol sama orang yang nggak kelihatan itu gitu loh. Saking kita nggak bisa ngontrolnya, maka kadang mereka itu bisa niruin kita. Jadi dia itu ngajak interaksinya di badan kita gitu, kayak kita ngobrol tapi satu badan gitu loh. Jadi kayak kita aneh, tapi itu sebenarnya nggak aneh gitu. Jadi dikiranya kayak kita ngomong sendiri, kok saut-sautan sendiri di padahal Terus tuh pernah enggak. juga dianggap kesurupan, sebenarnya enggak. Mereka ngajak interaksi sama kita, tapi dalam satu badan gitu loh.
intinya masuk. Soalnya orang yang indigo atau orang yang punya kelebihan itu rata-rata tuh kepekaannya itu sangat sensitif sekali gitu. Jadi kenapa sih awal-awal itu nggak bisa untuk mengendalikan diri? Karena yang satu, kita itu masih punya rasa ya takut ya Takut takut iya, ya nggak iya. tahu juga iya. Nggak tahu iya, cemas juga. Pernah nih guys, aku suatu malam didatengin sama mbak-mbak pakai tongkat yang gini banget sampai bungkuk, sampai emang bener-bener wujudnya itu ya kayak mbah-mbah bener gitu loh, mbah-mbah bener. Tapi jenggotnya tuh panjang banget kayak hampir 2 meter. Terus mbah-mbahnya itu kakinya nggak nampak. Terus apa itu namanya, bajunya itu hitam semua. Terus habis itu mbah-mbahnya itu tuh pakai ikat kepala juga. Terus ya intinya aku anggap tuh kayak orang yang ODGJ gitu ya. Aku anggap kayak oh ini apa ODGJ ya gitu. Tapi tuh kata-katanya aneh, bilangnya gini, aku mau ikut kamu, kalau kamu nggak mau aku ikut, aku nanti akan membuat kamu apa gitu loh. Terus sejak saat itu habis ketemu sama mbah-mbah itu, karena aku yang menolak, aku nggak mau kamu ikut aku karena aku nggak kenal kamu, aku gitu. Soalnya aku mikirnya itu orang biasa. Lah di keesokan harinya aku sakit guys, aku sakit dibawa ke rumah sakit, ternyata nggak sakit apa-apa, sampai 1 minggu tuh nggak sakit apa-apa, tapi badan tuh isinya tuh panas semua badan tuh. Tapi kalau dipegang tuh dingin biasa, Rasanya tapi kita iya, yang rasain panas. panas gitu. Terus usut punya usut, ketika dibawa sama orang untuk ruqyah ya, bapak ibuku pernah membawa ke ruqyah gitu kan, itu katanya itu kena sama naga apa gitu, nggak tahu kan, pada waktu itu masih kecil tuh nggak tahu. Kena naga, semburan naganya ini berbentuk mbak-mbak yang jenggotan pakai tongkat tadi. Nah aku tuh terus langsung takut loh sejak saat itu. Kenapa kok mbak-mbak jadi naga? Karena anak kecil nggak tahu ya sih, mbak-mbak kok jadi naga itu apa gitu, nggak tahu. Terus sejak saat itu tuh ketakutanku semakin besar terhadap mereka. Ternyata mereka bisa menyakiti, jadi aku itu ngerasa aku tuh takut gitu. Makanya kenapa sejak ada peristiwa itu, setiap kali ada sosok yang mendekat, aku tuh kepo sama mereka, tapi aku nggak mau mereka deket sama aku, jadi bentrok terus gitu. Jadi malah seakan-akan aku ini kayak yang kesurupan, padahal enggak. Aku ini diem tapi nggak mau melihat, jadi seakan-akan aku nangis sendiri itu karena aku takut, aku ngempet takut itu loh guys gitu. Jadi bukan kok aku ini kesurupan karena itu, enggak, sebenarnya enggak gitu. Atau juga bisa karena memang karena aku saking takutnya, maka dimanfaatkan sama mereka untuk masuk sejenak, tapi nanti mereka keluar kembali gitu sih kalau menurutku. Soalnya kan di dalam tubuh manusia itu juga terkadang alam bawah sadar kita itu bisa mengerti ini tuh yang bagus untuk kita, ini yang tidak bagus untuk kita. Jadi menurutku kalau kalian indigo, kalian pernah mengalami fase yang seperti ini, maka kita sadar, Nikmati prosesnya. ya benar. Karena Asik untuk prosesnya. mengerti diri sendiri, untuk bisa mengendalikan emosi, untuk bisa tidak takut terhadap hal itu memang sulit. Sekalipun itu malam-malam untuk ngaca aja kadang nggak berani. Apalagi lihat mata sendiri tuh bener takut tenan, bener. Bahkan sama kalian pun waktu kita masih kuliah itu tuh, aku aja ngaca tuh kayak bukan aku gitu loh, tapi separuh badannya kayak orang, kayak sosok Orang lain gitu. Dan ya gitulah. Kadang nyeremin ya, kadang memang bener loh guys, pantulan kaca tuh terlihat banget. Kalau misalnya kita tersenyum tuh kok, Langsung kok kayak kok mereka iya, nggak gitu. kok di kaca tuh nggak tersenyum gitu loh, kan aneh. Di kaca tuh kadang meringis gitu. Kan ya, udah kita senyum biasa gini kan. Ini tuh bisa sampai ulatnya tuh sampai sini loh. Wah, itu tuh sampai. Enggak sih, yang paling pengalamanku paling nakutin banget pas ngaca itu diikutin sama arwah gentayangan yang wajahnya rusak sampai matanya itu lepas, bener-bener lepas tuh, blinding bener ya guys. Aku ngaca, Itu kuliah semester ya kuliah awal. kuliah semester
Enggak awal, tiga atau enggak dua. dua. Nih Masa teman-teman yang mengerti sekali salut ya. Bukan mengerti sih. Agak Tapi takut juga karena baunya amis banget setiap Enggak mungkin enggak deket. takut, gila. Setiap deket tuh amis banget, apalagi kalau lihat tuh tiba-tiba langsung meripatnya glinding ya. Matanya langsung pluk. Udah ya, tolong aku pusing. Itu tadi tentang pengalaman Iya. indigo. Ya gitulah. Buat kalian yang juga punya pengalaman ya kayak gitu, buat yang indigo bisa cerita juga ya guys. Dan buat kalian yang suka minta buka dong mata batinnya. Buat apa sih? Itu udah enak biasa aja gitu loh. Maksudnya ya jalani apa adanya. Terus pertebal iman kalian. Dengan kalian pertebal iman tuh pasti bakalan membuka kesensitifan diri sendiri. Karena gimana ya, Tuhan kita Allah itu kan gaib. Nah, Allah aja gaib guys. Jadi nggak usah yang kalian pengen banget belajar buka mata batin lah, pengen lihat hal-hal yang gaib lah, buat apa? Nggak usah. Terus apa yang dia rasain itu kita rasain. Nah, itu paling nggak enak banget. Kalau tangan dia itu nggak ada satu, misalnya nggak ada tangan satu kegor apa, kita tuh ngerasa tangan kita sakit loh. Sakit, apalagi kalau mereka itu ada yang nggak bisa jalan, kaki kita tuh diangkat nggak bisa. Bener banget itu real. Jadi kalian yang mau membuka mata batin, harap Capek banget gila. jangan. Ya pokoknya itulah. Bukan untuk ditiru. Lagian sosok seperti itu juga minta tolong guys biasanya. Kayak arwah gentayangan tadi ya, itu pernah minta tolong yang matanya lepas tadi tuh, minta tolong sama aku karena jari tangannya atau jari kakinya ada yang menghilang. Terus loh, udah merinding guys. Terus menghilang, terus itu Dari tadi tuh nusuk loh. nah itu sosoknya itu minta tolong untuk aku menemui keluarganya karena dia itu meninggal tapi keluarganya nggak tahu posisinya, dia pergi dari rumah waktu itu. Jadi sosok itu tuh bercerita sama aku, tapi emang aku bilang dulu sama dia, sama si mbaknya ini, Mbak kalau Mbak bercerita sama saya karena udah menolak Mbak tapi Mbak tetap bersikukuh bercerita, harap menunjukkan wajah dan bentuk yang memang jangan seperti ini gitu. Terus akhirnya mbak ini menunjukkan wajah yang seperti biasa tapi ya pucat, tapi tetap cerita bahwa nangis gitu ya. Intinya mbaknya ini tuh minta uang yang banyak sama orang tuanya untuk pergi ke sebuah klub malam. Terus habis itu di tengah perjalanan itu ternyata ditabrak sama truk. Terus mbaknya ini udah nggak ada tapi keluarganya nggak ada yang tahu. Posisinya itu masih nyus banget dan katanya jenazahnya itu juga belum dimakamin katanya si mbak ini. Tapi aku nggak tahu guys, aku tuh bingung sebenarnya ini tuh sosok dari mana juga nggak tahu. Tapi intinya mbak ini bercerita bahwa orang tuanya nangis dan pengen mbak ini kembali, tapi karena rumahnya RT RW-nya juga nggak tahu posisi jelasnya di mana kita nggak ya, tahu, maka kita nggak bisa bantu banyak. Mbaknya ini hanya bisa Apa mendoakan, itu aja. mendoakan supaya bisa menjadi yang lebih baik, nggak gentayangan seperti ini gitu. Itu masih baru banget, katanya meninggalnya itu masih kayak misalnya hari ini terus ngikut langsung gitu loh guys, soalnya belum dimakamin juga dan keluarganya nggak ada yang tahu gitu. Terus posisinya aku keluar itu mau maghrib, jadi kayak gitulah gitu. Dan sampai sekarang itu merupakan pengalaman yang sangat menakutkan. Itulah. Sebenarnya kita buat video kayak gini juga tekanan banyak, terus rasa merinding juga banyak. Apalagi pas ngedit, wow, Ya, ditemenin gitu ya guys. Iya, bener banget. Jadi tolong sama kalian yang pengen Kepo. banget kepo, Mbak, aku pengen banget sih lihat sosok kuntilanak itu seperti apa, buka mata batin gini. Tolong dipikir 2 kali, tolong. Kalau mau nonton, lihat aja video kita sebelumnya, itu udah digambarin, nah itu kayak gitulah ya guys. Kurang lebih hampir semua seperti itu. Intinya Iya. ya gitu. Intinya itu jika kalian itu ingin melihat sosok-sosok yang seperti itu, jangan sampailah kalian itu mengalami seperti kita. Jadi kita bercerita berdasarkan pengalaman yang kita
punya real, dan kalian jangan seperti ini karena seperti ini tuh menyiksa banget. Tapi karena kita itu, aku awalnya guys bisa mengendalikan diri karena apa? Aku menerima, ya Allah ini udah menjadi takdir, udah menjadi ketentuan. Jadi aku menerima jika ada sosok yang ingin bercerita. Aku menerima mendengarkan cerita dari sosok itu, kemudian aku mendoakannya, sosok itu pun pergi. Kalau dahulu enggak, kalau dulu aku takut duluan sama sosoknya, aku tinggal pergi, lah sosoknya ngikut terus gitu. Jadi semakin hari sosok yang ikut banyak, makanya jadi orang yang dilihat sama orang tuh aneh, padahal ya karena saking takutnya sama itu. Sebenarnya juga salah juga sih, kenapa sih udah punya Allah masih takut? Tapi kalian nggak pernah ngalamin itu, makanya kalian bisa bilang nggak punya iman ya mbak, kok takut sama kayak gitu. Coba kalau kalian dalam posisi kita, mesti kalian juga akan merasakan tidur nggak bisa nyaman, belajar nggak tenang. Kalau mau belajar serius malah dengar suara orang nangis gitu-gitu loh. Sampai sekarang loh guys, sampai sekarang. Kalau sekarang alhamdulillah udah bisa lebih terkontrol. Iya, maksudnya bisa ngontrol. iya, lebih ya udahlah gitulah. Maksudnya ya pokoknya bisa lebih ngontrol lah intinya gitu, gak kayak dulu lagi. Bisa menerima. Iya, betul. Bisa bener. Kalau dulu nggak bisa menerima. Ya, semuanya itu kan perlu proses. Proses. Itu untuk pertanyaan pertama guys. Untuk yang kedua dan ketiga, lanjut part selanjutnya, lanjut part kedua. Jadi akan part 2 untuk video ini. Tetap stay tune untuk next videonya. Jadi nonton aja video selanjutnya. Kalau mau suka subscribe, kalau enggak apa-apa. Oke, bye bye.